Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustazah Hikmah yang soleh dan solehah, pertama-tama Ustazah Hikmah ingin mengucapkan selamat. Sekarang kalian sudah naik kelas 2, sudah menjadi kakak kelas, sudah semakin besar usia kalian. Nah, hari ini kalian kembali bertemu dengan Ustazah Hikmah untuk mempelajari pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Tema pembelajaran hari ini adalah meneladani sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, sebelum kita belajar, kita membaca doa terlebih dahulu ya. Pertama, kita akan membaca doa ikrar keriduan bahwa Allah adalah Tuhan kita, Islam adalah agama kita, dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi dan Rasul bagi kita. Baik, kita baca doanya bersama-sama ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Selanjutnya kita membaca doa sebelum belajar, memohon agar Allah berikan ilmu yang bermanfaat untuk kita, menambahkan kita pemahaman dan ilmu yang bermanfaat ya. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas sholihin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita sudah selesai membaca doa sebelum belajar. Maka kita akan memulai pembelajaran hari ini ya. Hari ini kita akan belajar tentang keteladanan sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, anak-anak, ibu ingin menceritakan sebuah kisah. Apakah kalian mau mendengarkan sebuah kisah, sebuah cerita? Kita simak bersama-sama ceritanya ya. Ya, pada suatu hari di depan sekolah atau di halaman madrasah, ada beberapa anak perempuan yang sedang bermain lompat tali. Kemudian tanpa disengaja, anak-anak yang tadi sedang bermain lompat tali menjatuhkan uangnya di tanah. Kemudian seorang anak laki-laki bernama Ahmad menemukan uang tersebut. Apakah kalian tahu apa yang selanjutnya akan Ahmad lakukan? Apakah Ahmad akan menyimpan uangnya untuk dirinya sendiri untuk jajan, atau Ahmad akan mengembalikan uangnya ya? Ternyata yang dilakukan Ahmad adalah mengembalikan uang tersebut kepada ustazah. Karena Ahmad tidak tahu siapa pemilik uang tersebut, maka Ahmad mengembalikan uangnya kepada ustazah agar ustazah bisa menemukan sebenarnya uang tersebut adalah hak milik siapa ya. Kemudian ustazah pun mengumumkan di depan kelas siapa yang merasa kehilangan uang, maka uangnya akan dikembalikan kepada pemiliknya. Ya, kira-kira apa yang kita pelajari dari cerita tersebut? Cerita tersebut mencontohkan sikap jujur yang dimiliki oleh Ahmad,
Ahmad berani mengembalikan uang yang bukan menjadi haknya. Itu merupakan salah satu contoh perilaku jujur. Nah, anak-anak ibu yang soleh dan solehah, apakah kalian tahu bahwa baginda Nabi Muhammad SAW telah mencontohkan kepada kita untuk memiliki sikap yang jujur. Nabi Muhammad adalah sosok yang sangat jujur. Berkat kejujurannya, Nabi Muhammad adalah sosok yang selalu jujur dalam perkataannya, jujur dalam perbuatannya. Beliau juga merupakan pedagang dan pemimpin yang jujur. Nabi Muhammad selalu mencontohkan untuk bersikap jujur dalam segala aspek kehidupan. Kapanpun, dimanapun ada yang melihat atau tidak ada yang melihat, Nabi Muhammad selalu jujur, selalu lurus dalam perkataan dan perbuatannya. Maka berkat kejujuran yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sangat terkenal dengan julukan Al-Amin. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, anak-anak, apakah kalian tahu apa itu arti dari jujur? Jujur artinya selalu berusaha untuk benar dan lurus, baik dalam perkataan yang keluar dari lisan atau mulut kita, maupun dari perbuatan dan tingkah laku kita. Nah, Ustazah Hikmah, jujur dalam perkataan dan perbuatan itu artinya apa? Ya, jujur dalam perkataan artinya kita sebagai manusia, sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu berusaha untuk mengatakan sesuatu dengan benar dan lurus. Artinya kita tidak berdusta atau tidak berbohong. Kita selalu berusaha untuk mengatakan yang benar. Contohnya, berani mengakui jika berbuat salah. Misalkan di rumah tanpa sengaja kalian bangun subuhnya terlambat sehingga tidak melaksanakan sholat subuh. Maka ketika bunda bertanya, anakku, apakah kamu sudah sholat subuh? Kalian harus jujur mengatakan kalau kalian belum sholat subuh. Lalu kalian bisa langsung melaksanakan sholat. Jadi tidak boleh berbohong ya. Kemudian yang kedua, jujur dalam perbuatan. Jujur dalam perbuatan artinya kita selalu berusaha untuk berbuat yang benar dan lurus, tidak berbuat curang atau tidak berbuat sesuatu yang merugikan orang lain. Contohnya, tidak mengambil yang bukan haknya, seperti yang tadi Ahmad lakukan. Ahmad menemukan uang, tapi Ahmad tahu itu bukan uangnya, maka Ahmad mengembalikan uang tersebut. Atau seperti gambar berikut ini, Ahmad menemukan ballpoint, menemukan pena atau pulpen. Kemudian Ahmad bertanya kepada Aisyah, Aisyah, apakah ini pulpen milikmu? Karena Aisyah merasa itu bukan pulpen milik Aisyah, maka Aisyah pun mengatakan, itu bukan pulpenku. Perbuatan ini mencontohkan bahwa Aisyah tidak mengambil apa yang bukan menjadi haknya. Kemudian tidak mencontek saat ulangan. Ketika ulangan maka harus dikerjakan sendiri, dijawab dengan jujur sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Dan yang ketiga, tidak mencuri, sama dengan tidak mengambil harta benda yang bukan hak milik kita. Itu adalah beberapa contoh sikap jujur dalam perbuatan.
Kemudian kalau kita berbuat jujur, kira-kira apa sih keuntungan atau kebaikan yang akan kita dapatkan? Jika kita berbuat jujur, maka pasti kita akan disayang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah menyayangi orang-orang yang jujur. Dengan berbuat jujur, berkata jujur, artinya kita sudah meneladani sikap yang dimiliki oleh Rasulullah. Maka kelak di yaumul akhir, Rasulullah akan merasa bangga terhadap kita, karena kita umatnya telah meneladani perilaku-perilaku baik yang dimiliki oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, tentu saja dengan menjadi anak yang jujur, kita akan disenangi oleh orang tua dan guru. Kita juga akan dipercaya oleh banyak orang dan punya banyak teman. Karena pasti semua manusia, termasuk diri kita, akan merasa senang jika berteman atau dekat dengan orang-orang yang jujur. Maka jika kita ingin memiliki banyak teman, disenangi banyak orang, kita harus bersikap jujur. Oke? Siap menjadi anak yang jujur, anak-anak Ibu Hikmah? Pasti siap ya. Ya. Oke, selanjutnya Ibu Hikmah, Ustazah Hikmah ingin mengajak anak-anak yang soleh dan soleha untuk menyanyikan sebuah lagu. Judul lagunya adalah Aku Anak Jujur. Kita nyanyikan bersama-sama ya lagunya ya. 1, 2, 3. Jadi anak jujur dicintai Allah. Jadi anak jujur kebanggaan Rasul. Janganlah kau ragu dan janganlah bingung. Jadi anak jujur pasti beruntung. Ya, lagu ini mengajarkan kepada kita bahwa dengan berlaku jujur, insya Allah, Allah akan mencintai kita. Rasul akan bangga terhadap kita, dan kita pasti akan menjadi anak yang memperoleh banyak kebaikan atau keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu dia pembelajaran kita pada hari ini. Kita telah belajar tentang keteladanan sikap jujur yang dimiliki oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita juga sudah belajar apa itu artinya jujur. Jujur artinya benar dalam perkataan dan perbuatan. Kita juga belajar bahwa Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam berkat kejujurannya memperoleh gelar Al-Amin, yang artinya dapat dipercaya. Oke anak-anak Ibu Hikmah, untuk memperdalam lagi pemahaman kalian terhadap pembelajaran hari ini, Ibu berikan tugas latihan ya. Ada 5 pertanyaan yang harus kalian jawab. Nah, jawabannya tidak perlu difoto. Jawabannya silahkan kalian tulis dalam buku tulis khusus yang berisi nantinya tugas-tugas agama Islam. Dan nanti ketika kalian ke sekolah untuk belajar tatap muka bahasa Arab di hari Selasa, buku tulisnya dibawa ya. Maka Ustazah Hikmah sarankan agar kalian semua memiliki satu buku tulis yang khusus digunakan untuk mengerjakan soal-soal agama Islam. Ya, sekian pembelajaran hari ini. Seperti biasa, untuk menutup pembelajaran kita harus membaca doa terlebih dahulu ya. Kita baca doanya bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajarnya di rumah anak-anak ibu ya. Jangan lupa dikerjakan tugasnya dan dibawa di hari Selasa saat kalian tatap muka untuk pembelajaran bahasa Arab. Jaga kesehatan di rumah, jangan terlalu banyak main di luar karena sedang marak virus corona. Dadah.